Suara itu terdengar seperti sesuatu jatuh dari ketinggian rendah, lalu berhenti tepat di depan teras. Angin membawa aroma hujan yang pekat. Atap rumah kayu itu bergetar setiap kali petir menggunting langit. Lilis terperanjat di atas kasur. Nadinya berdetak naik tajam. Hujan turun deras, tapi langkah basah di teras terdengar jelas, seolah ada seseorang yang baru saja datang dari luar. Siapa di luar? Suara Lilis bergetar tanpa ia sadari. Akan tetapi, tidak ada jawaban. Hanya air yang menetes dari ujung genteng, memecah kesunyian. Ketika petir memerah dari kejauhan, cahaya yang menembus celah pintu kamar membuat bayangan panjang melintas di dinding. Dok, dok. Lilis menahan nafas. Suara itu bukan ketukan, lebih seperti hentakan sepatu yang berat menekan lantai papan. Teras itu seharusnya kosong. Jam sudah lewat tengah malam. Tak mungkin ada tamu. Tak ada siapapun yang tinggal dekat rumahnya kecuali Bu Mirna yang jaraknya puluhan meter. Ia merambat ke arah pintu kamar, membuka celahnya sedikit. Tirai tipis di ruang tengah bergoyang pelan. Cahaya redup dari lampu ruang tamu membuat semuanya tampak kekuningan. Lilis hampir menutup kembali pintu ketika sebuah bayangan perlahan muncul. Seseorang berdiri tegak di tengah ruangan. Tubuhnya diam, tanpa gerakan, tanpa suara menarik nafas. Tubuh Lilis sontak saja membeku. Dodi berdiri mematung, persis menghadap kamar. Lengannya menjuntai lurus di sisi tubuh, tidak normal, seperti tidak ada kekuatan menguasai ototnya. Pakaian yang melekat tampak hangus. Serat kain hancur di beberapa bagian. Kulit di lengan mengelupas tipis, memperlihatkan daging keabu-abuan yang retak. Kepalanya menunduk, rambutnya basah. Setitik air menetes dari ujung hidung yang gosong. Dodi. Lilis hanya berani membisik, hampir tanpa suara. Sosok itu mengangkat wajah perlahan. Mata Dodi kosong. Tidak ada sorot, tidak ada kehidupan. Bibirnya retak hingga terlihat garis hitam di tepi mulut. Lis, suaranya bergerak dari tenggorokan yang rusak. Dingin ya di sini. Lilis langsung mendorong pintu kamar dan menutupnya rapat. Tangannya gemetar mencari kunci, tapi gagang pintu bergetar dari luar. Handle itu bergerak naik turun, seperti ada yang memaksa masuk. Suara Dodi terdengar tepat di balik pintu. Kamu dengar aku, Lis? Lilis mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak lemari. Hujan di luar semakin bertenaga, seolah ikut menekan rumah itu dari segala sudut. Lilis meraih ponsel yang ia letakkan di kasur. Tidak ada sinyal, hanya ikon kosong di atas layar. Nyalakan, aku kegelapan. Suara Dodi makin jelas. Buka pintunya, Lis. Kamu udah tidur. Lilis menggigit bibir. Otot rasanya kaku seluruhnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menguasai tubuh yang mulai menggigil. Ia menekan nomor Bu Mirna, tapi gagal. Ia menekan nomor Firdaus, tetap tidak terkirim. Jaringan hilang total. Gagang pintu berhenti bergerak. Lilis diam terpaku, menunggu. Tidak ada suara dari luar. Hanya satu hal yang membuatnya menghela nafas pendek. Langkah Dodi terdengar menjauh, tapi langkah itu tidak berjalan normal. Setiap pijakan terdengar berat dan tidak teratur, seperti seseorang yang kehilangan keseimbangan atau seseorang yang seharusnya tidak bisa berdiri lagi. Ketika langkah itu mereda, Lilis menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ia tahu apa yang ia lihat barusan. Itu bukan Dodi yang hidup. Itu tubuh yang sudah ia lihat tergeletak di lantai rumah pada malam tragedi. Tubuh yang seharusnya sudah dimakamkan. Dan itu membawa ingatan ke momen yang ingin ia lupakan selamanya. Petir pertama menghantam rumah hingga listrik padam. Ruangan gelap total. Suara ledakan kecil muncul di bagian atas rumah. Dodi berteriak kaget dan melompat dari kasur. Lilis menahan teriakan, jantungnya hampir copot. Ketika petir kedua menyala putih di jendela, Lilis menoleh dan melihat suaminya tersungkur. Mulutnya terbuka,
Tubuhnya hangus sebagian, terutama bagian lengan dan bahu. Lilis ingat wajah Dodi yang terkulai, mata terbuka, tanpa suara. Ia teriak sekeras tenaga, tapi di balik teriakan itu ada satu rasa yang tak pernah ia akui pada siapapun, semacam kelegaan, kecil tapi nyata. Lilis membungkuk, memegangi lutut, nafasnya tersengal, kepalanya sakit. Muncul suara Dodi dari luar kamar yang seperti langsung menembus gendang telinganya. "Kenapa kamu tinggalin aku waktu aku jatuh?" Lilis membuka mata besar-besar. Suara itu bukan gema memori, itu berasal dari dapur, tepat di belakang kamar. Ia memaksa diri berdiri. Pintu kamar tetap tertutup. Ia berjalan perlahan ke dinding dekat dapur, menempelkan telinga. Suara nafas seseorang terdengar jelas, panjang, berat, diseret keluar seperti udara dipaksa keluar dari paru-paru yang robek. Lilis mulai menangis tanpa suara. "Lis," suara Dodi datang lagi. "Kamu dengar aku kan?" Lilis mundur hingga punggungnya menempel lagi ke lemari. Setiap helai bulu di lehernya berdiri. Rumah itu tiba-tiba terasa sempit. Udara dingin menembus pori-pori kulitnya. "Dodi, tolong berhenti." Suara Lilis hampir tak terdengar. Tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip. Gelap terang, gelap terang. Suara piring jatuh dari dalam dapur. Lilis menjerit kecil. Pintu kamar bergetar lagi. Suara Dodi bergeser ke dekat pintu. "Aku kedinginan, Lis. Kamu bilang gak mau ninggalin aku." Lilis menutup telinga. Suara itu terasa terlalu dekat. Tubuhnya kaku. Pintu tidak lagi hanya bergetar. Gagang pintu bergerak perlahan, seperti Dodi mencoba menurunkannya dengan sisi tangan yang sudah tidak utuh. Lilis meraih kursi kecil di sudut kamar dan menyadarkannya ke pintu agar tidak terbuka. Tangannya gemetar kuat. Ia memejamkan mata sambil terus menarik nafas lewat hidung, berusaha menyusun pikirannya. Seluruh rumah tiba-tiba hening. Bukan hening biasa, hening yang membuat telinga seperti ditekan dari dalam. Hening yang membuat hujan di luar seolah berhenti sementara, meski tetesan air masih terlihat di kaca jendela yang kusam. Lilis mencoba menggerakkan tubuh, tapi seperti ada tangan tak terlihat yang menahan pundaknya. Ketika ia menelan ludah, suara itu terdengar keras sekali. Pintu kamar kemudian diketuk 1 kali. Tok. Lilis membuka mata seketika. Ketukan kedua menyusul. Tok. Lalu suara Dodi sangat pelan. "Lis, jangan menutup pintu. Aku tidak bisa lihat kamu." Lilis menjerit spontan. Kakinya mundur sendiri. Ia mengambil ponsel lagi dan mencoba menyalakan internet. Tetap tidak ada jaringan. Ia memencet layar berulang-ulang dan putus asa. Di luar kamar, pintu depan rumah terbuka pelan, menciptakan suara berderit yang panjang. Angin dingin menerobos masuk. Lilis tahu Dodi keluar dari rumah, atau setidaknya sosok yang menyerupai Dodi. Dia berdiri di pintu kamar dan memandangi celah. Lampu sudah stabil, meski cahayanya terasa jauh lebih redup daripada biasanya. Hujan terus turun. Petir sesekali menyalakan langit. Lilis akhirnya memberanikan diri membuka pintu sedikit. Ruang tengah kosong. Tirai yang tadi bergerak kini diam. Namun, ada bekas telapak kaki basah di lantai menuju pintu depan. Lilis menggenggam kusen pintu. Tekanan dingin dari kayu membuat tangannya mati rasa. Ia menelan ludah dan berjalan pelan menuju pintu depannya. Angin mengibaskan rambutnya. Teras tampak kosong. Tanaman pot di pinggir tangga basah dan bergetar kecil dari terpaan hujan. Tapi ada sesuatu yang jauh di ujung jalan. Sesosok gelap berdiri, tidak bergerak, menghadap rumahnya. Dada Lilis semakin berat, tubuhnya menegang. Ia mencoba memicingkan mata, memastikan sosok itu nyata. Sosok itu masih diam, tidak ada gerakan. Suara langkah tiba-tiba terdengar dari arah kanan rumah. Lilis berbalik cepat, tidak ada siapapun. Akan tetapi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang sedang berjalan di atas kerikil basah. Lilis. Lilis memutar kepala perlahan. Suara itu berasal dari arah pagar. Lis.
Lis, itu bukan suara Dodi. Itu suara perempuan parubaya. Tidak butuh waktu lama untuk Lilis menyadari siapa pemilik suara tersebut, yaitu Bu Mirna. "Sini sebentar," seru Bu Mirna dari balik pagar. Suaranya kacau. Lilis langsung berlari kecil ke arah pagar. Ketika sampai, ia melihat Bu Mirna berdiri dengan payung goyah di tangannya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Kamu barusan ada di pinggir jalan?" tanya Lilis. Bukan aku," kata Bu Mirna sambil menggeleng cepat. "Aku lihat seseorang berdiri di sana. Tubuhnya gelap seperti terbakar. Dia nyebut-nyebut nama kamu. Terus dia putar kepalanya ke arah aku." Lilis merasakan seluruh tubuhnya dingin seperti es yang ditempelkan ke dada. "Aku manggil kamu karena aku takut dia masuk lagi ke rumahmu," lanjut Bu Mirna. "Dia ngeliatin rumahmu dari tadi." Lilis menoleh kembali ke jalan. Sosok yang tadi berdiri di sana sudah hilang. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak, tidak ada tanda bahwa seseorang berdiri di situ. Bu Mirna menggenggam pagar kuat-kuat. "Aku rasa itu Dodi." Lilis terdiam lama, bibirnya gemetar. Dodi udah gak ada." "Aku tahu," suara Bu Mirna turun. "Tapi yang aku lihat barusan itu bukan manusia." Lilis mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata Bu Mirna terasa menusuk seperti duri. Ia masuk kembali ke rumah, menutup pintu, dan menyandarkan punggung pada kayu yang dingin. Ruang tengah tampak lebih gelap dari sebelumnya. Suara langkah yang tadi terdengar, entah dari mana, kini bergema di benaknya. Lilis memandang ke arah dapur yang gelap. Ia menahan tangis. Ia tahu Dodi tidak datang untuk meminta pertolongan. Ia datang untuk menagih sesuatu. Usaha menenangkan diri tidak berhasil. Rumah itu terasa hidup. Ada sesuatu di sudut-sudutnya yang tidak bisa dilihat jelas, tetapi terasa berat. Setiap benda diam seperti menyimpan nafas. Lilis menatap lantai. Bekas telapak kaki basah itu mulai mengering perlahan, tapi jejaknya tetap jelas. Jejak itu tidak mengarah keluar rumah. Jejak itu berakhir tepat di depan kamar Lilis, menutup mulut, menahan jeritan. Ia tahu satu hal, Dodi tidak sekedar muncul, tapi Dodi mencari dirinya. Krek. Suara itu terdengar seperti kayu diinjak dari arah halaman. Lilis terbangun tanpa sempat menarik nafas panjang. Dadanya menegang sejak teror pertama di rumah. Cahaya lampu ruang tengah yang redup menambah tekanan aneh di udara. "Lis, kamu tidur?" Suara Bu Mirna terdengar dari luar kamar. Lembut tetapi terdengar cemas. Lilis membuka pintu perlahan. Wajah Bu Mirna tampak kusut. Rambutnya menempel karena lembab. Wanita itu menatap ke arah pintu depan yang belum sepenuhnya tertutup. "Kita tutup dulu pintunya. Angin dari luar kencang sekali," ujar Bu Mirna sambil berjalan cepat. Pintu menutup rapat. Suara kuncinya terdengar jelas. Rumah terasa lebih sempit. Lilis ingin menarik nafas panjang, tetapi tubuhnya tetap tegang. Ia memandangi bekas telapak kaki basah yang masih samar di lantai. "Sudah dari tadi kamu di sini?" tanya Bu Mirna. Lilis mengangguk pelan. "Aku takut keluar." "Wajar. Tetapi kamu tidak boleh sendirian terus. Warga sudah bicara banyak tentang hal itu." Lilis menunduk. Kata "hal itu" membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Bu Mirna meletakkan tangan di bahu Lilis dan berkata dengan suara rendah, "Kamu harus kuat. Semua orang lihat sosok gelap tadi. Mereka yakin itu Dodi." Nama itu terdengar seperti batu besar yang dijatuhkan kepada Lilis. Angin mendorong tirai kecil di ruang tengah. Lampu bergetar sedikit, seperti hampir padam. Lilis dan Bu Mirna saling menatap, lalu semuanya hening. Hanya hening singkat, namun cukup membuat udara berubah dingin. Bu Mirna menarik nafas. "Aku pulang dulu. Kau tutup pintu rapat. Kalau ada suara aneh, panggil aku keras-keras. Aku bisa dengar dari rumah." Lilis mengangguk.
meski ia tahu suaranya bisa mati di tenggorokannya kalau teror itu datang lagi. Bu Mirna pergi, pintu tertutup kembali. Lilis berdiri sendirian, memandang seluruh ruangan. Ada tekanan yang sulit dijelaskan, seakan rumah sedang menahan sesuatu di dalam. Lampu rumah-rumah warga Dusun 1 menyalakan halaman dengan kualitas cahaya yang aneh. Ada lampu yang menyala redup, ada yang berkedip, ada pula yang padam mendadak. Warga mulai keluar rumah, melongo ke jalan. Angin membawa aroma hujan dari kejauhan, meski hujan sudah reda. Lampu ini dari tadi mati hidup, seperti ada yang main saklar, gumam Pak Rohim sambil menutup jaketnya. Aku dengar langkah berat di halaman tadi, sahut Ibu Sulastri dari rumah seberang. Kayak orang nyeret kaki. Bisa jadi maling, kata salah satu pemuda. Maling apa yang tubuhnya gosong? Potong Bu Mirna yang baru kembali dari rumah Lilis. Semua orang menoleh cepat. Bu, jangan asal bicara. Kita semua lagi takut, kata pemuda tadi. Aku gak asal, aku lihat jelas tadi. Ada laki-laki berdiri di tepi jalan dekat sungai. Seperti apa? Bu Mirna memeluk tubuhnya, mencoba meredam rasa dingin yang menyusup tulang. Kulitnya gelap, rusak. Bajunya robek. Dia menatap rumah Lilis. Dia ulang nama itu berkali-kali. Warga yang mendengar langsung saling tatap. Ada yang panik, ada yang bingung. Ada pula yang mulai percaya cerita-cerita yang selama ini dianggap tak masuk akal. Dari kejauhan, angin membuat daun pisang bergetar keras. Beberapa anak kecil memeluk ibunya. Para pria dewasa mulai mencari sumber suara dengan senter, tapi mereka takut bergerak terlalu jauh. Firdaus, ketua RT, melangkah keluar rumah sambil membawa jaket tebal. Wajahnya tenang, tetapi mata menunjukkan kegelisahan. Apa ada yang lihat lagi sosok itu? Tanyanya. Di dekat sungai, jawab Bu Mirna. Dia tidak bergerak, hanya berdiri. Aku juga dengar ada ketukan pintu rumahku, tambah Ibu Sulastri. Dipanggil dengan suara berat, katanya, Lis, buka. Seluruh warga yang berkumpul langsung bergidik. Lilis yang menjadi sasaran. Sosok itu seakan mengitari dusun hanya untuk mencari satu orang. Firdaus menghela nafas keras. Aku akan ke rumah Lilis lagi nanti. Ini bukan hal yang bisa dibiarkan. Lilis duduk di kursi dapur, mendekap kedua lutut hingga dagunya tertempel. Ponselnya menampilkan ikon tanpa jaringan. Baru semalam ia diliputi ketakutan yang sulit digambarkan. Kini seluruh dusun ikut diguncang. Ketukan pintu belakang membuyarkan pikirannya. Dok, Lilis terpaku. Ketukan itu tidak keras, sebaliknya sangat lembut. Tepat seperti ketukan yang dilakukan seseorang saat ingin meminta izin masuk. Lis, suara itu muncul pelan, seolah sedang menahan nafas sangat lama. Suara yang tidak datang dari tenggorokan manusia sehat. Dodi. Lilis menutup telinga. Suara itu seperti menyelip masuk melalui celah jendela, celah pintu, bahkan celah kecil antara papan dinding. Lis, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah atap dapur. Lilis memandang ke atas. Rasa mual muncul saat ia mendengar suara gesekan. Suara sesuatu merayap di celah genteng, sesuatu yang berat. Setiap geseran membuat genteng terdengar seperti akan pecah. Ada titik tertentu di atas ruangan yang bergetar. Lilis dapat merasakan posisinya walau tidak bisa melihat langsung. Lis, kamu dengar aku? Suara itu terdengar dari arah belakang. Lilis memutar tubuh. Tidak ada siapapun. Dapur tetap seperti biasa, hanya lampu yang berayun pelan. Tapi suara itu tetap muncul. Kali ini terdengar di dalam pikirannya, seperti Dodi berbicara dari dalam kepalanya. Kenapa kamu tinggalin aku waktu aku jatuh? Lagi-lagi kalimat itu. Lilis menutup wajah, kesadarannya berputar. Kata-kata itu menusuk memori. Ia ingat jelas malam itu. Dodi terbaring dengan mulut terbuka. Ada bekas hangus di lengan dan bahunya. Tetapi di antara suara hujan dan petir, ada suara lain. Suara listrik berderak di bawah kasur. Lilis menatap bagian bawah kasur sambil menahan nafas.
Di sana pernah ada bekas kabel terkelupas. Ia ingat bagaimana kabel itu mengeluarkan percikan kecil sebelum petir menyambar. Ia ingat bagaimana cahaya biru melintas tepat sebelum Dodi jatuh. Dan ia ingat satu hal lagi, bahwa kabel itu bukan terkelupas sendiri. Warga semakin gelisah. Lampu-lampu rumah terus berkedip tanpa alasan. Beberapa orang mengeluh mendengar suara seseorang melangkah di halaman. Tetapi ketika dilihat, tidak ada apapun selain bayangan pohon. Firdaus berjalan cepat mendekati rumah Lilis. Ia membawa senter yang menyala terang. Dua pria lain mengikutinya. Kalau teror ini terus terjadi, kita harus cari sumbernya, ujar salah satu pria. Firdaus hanya diam. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya sejak kejadian Dodi. Dia selalu mengulang cerita Lilis tentang petir yang menyambar 2 kali. Tetapi ketika ia memeriksa kamar itu, ada hal yang tidak masuk akal. Bekas terbakar di bagian bawah kasur terlalu rapi. Seperti ada benda panas atau arus listrik yang diarahkan ke sana. Suara wanita memanggil membuat Firdaus berhenti. Pak RT, Bu Mirna mendekat dengan wajah panik. Barusan aku lihat bayangan laki-laki itu lagi. Dia berdiri di depan rumah Lilis. Pria yang bersama Firdaus langsung menyalakan senter. Kalau begitu kita lihat sekarang. Mereka bertiga mendekati rumah itu dengan langkah perlahan. Ketika sampai di depan pintu, Firdaus mengetuk pelan. Lis, buka, ini aku. Tidak ada jawaban. Firdaus menunggu. Hanya suara angin lewat di sela atap. Lis, panggilnya lagi. Pintu berderi terbuka. Lilis berdiri dengan wajah pucat. Matanya sembab. Maaf pak, baru dengar. Semua warga resah. Kami mau pastikan kamu aman. Lilis mengangguk pelan dan mempersilahkan mereka masuk. Ruangan masih dalam keadaan yang sama. Lampu redup, kursi dapur yang bergeser sedikit, dan bekas telapak kaki basah yang belum hilang sepenuhnya. Firdaus memperhatikan bekas itu. Ada jejak yang berhenti tepat di depan kamar, tidak berlanjut kemanapun. Seolah sosok itu menghilang di tempat. Lis, ujar Firdaus tenang. Aku mau tanya satu hal penting. Lilis menelan ludah. Apa pak? Cerita kamu tentang petir sudah aku dengar berkali-kali. Tapi ada hal yang tidak cocok dengan kejadian itu. Lilis mengangkat wajah pelan. Mata Firdaus mengarah ke kamar. Aku lihat bekas kabel di bawah kasur itu sangat rapi. Terkelupas, seperti dipotong benda tajam. Bukan akibat petir. Tubuh Lilis langsung membeku. Pupilnya menyempit. Wajahnya kehilangan warna. Dua pria yang ikut bersama Firdaus saling pandang. Lis, lanjut Firdaus. Aku butuh kejujuran. Kenapa kabel itu terkelupas seperti digunting? Kamu tahu asal bekas itu dari apa? Lilis mundur selangkah tanpa sadar. Punggungnya menabrak dinding. Lidahnya kaku. Kata-kata tertahan di tenggorokan. Matanya mulai mengeluarkan air. Mulutnya gemetar saat hendak bicara. Namun, ada suara lain yang muncul lebih dulu. Suara berat, parau, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Suara itu muncul tepat di belakang mereka bertiga. Lis, bilang yang sebenarnya. Hujan yang turun ringan sempat membasahi halaman rumah. Angin bergerak perlahan di antara pohon, meninggalkan suara daun beradu, seperti seseorang melangkah di tanah lembab. Lilis duduk di kursi dekat jendela, tangan memeluk lutut, mata menatap keluar. Setiap gerakan bayangan di pekarangan terasa hidup. Lis, kamu dengar aku? Suara itu terdengar dari luar, pelan tapi berat, membekap kesunyian. Lilis menahan nafas. Detak jantungnya terdengar keras di telinga. Sosok Dodi muncul di luar jendela. Tubuhnya gosong, mata merah menatap tepat ke arahnya. Rambut yang tersisa basah, kulit hitam legam dengan bekas luka yang menjalar seperti jaringan pecah. Lilis menjerit,
Seluruh tubuhnya kaku. Tangannya memegang kursi agar tidak jatuh. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Suara Dodik muncul lagi. Kali ini terdengar dari arah dalam rumah. "Lis, jangan sembunyikan yang sebenarnya." Lilis menutup mata dan menunduk. Nafasnya tersengal. Ia tak bisa membedakan mana suara nyata dan mana yang masuk ke kepalanya. Langit di luar rumah berkabut. Petir jauh sesekali memecah langit, membuat bayangan Dodik tampak bergerak. Di desa, Firdaus bersama 2 aparat desa lain berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju rumah Lilis. Ini kedua kalinya setelah malam kemarin. Warga sudah berkumpul, sebagian menatap dari balik pintu, sebagian menahan nafas di pekarangan. "Sudah jelas ini bukan halusinasi, Lis," ujar Firdaus. Beberapa warga melihat sosok yang sama. Mereka mendengar panggilan nama Lilis berulang kali. Aparat desa mengangguk. "Kita harus periksa lagi rumahnya. Semua jejak harus dicatat," kata seorang anggota. Ketika mereka sampai, Lilis tampak duduk kaku, wajah pucat, tangan menggenggam kain di pangkuan. Mata merah segar Dodik masih terlihat di benaknya. Firdaus menepuk bahu Lilis perlahan. "Lis, kamu aman di sini. Kita periksa semua. Tidak ada yang akan menyakitimu," kata Firdaus. Lilis menelan ludah, suara gemetar. Aku takut. Aku tidak bisa tidur. Setiap suara terasa nyata." "Aku tahu." Firdaus menghela nafas. "Tetapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya untuk kamu, tapi untuk seluruh dusun." Di lantai kamar, senter Hansip menyapu setiap sudut. Ada bekas kabel yang mengarah ke ranjang, tersambung tidak wajar. Isolasi kabel terkupas rapi. Potongan kecil berserakan di tong sampah. Firdaus menunduk, menandai lokasi dengan catatan. "Lihat ini," kata Firdaus sambil menunjuk bekas kabel. "Sambungan ini tidak alami. Tidak mungkin akibat petir. Kita harus konfirmasi ke ahli listrik." Lilis menunduk, tangan memeluk diri sendiri. Nafasnya terengah. Mata merah Dodik muncul di depan matanya. Ia menggigit bibir, berusaha menahan suara cerita yang ingin keluar. Suara itu muncul lagi dari langit-langit rumah. Derap langkah terdengar di genteng. Gesekan kaki di papan. Suara berat yang mengikuti arah setiap langkah Lilis di lantai. Ia menutup telinga. Suara itu tetap ada, masuk ke kepalanya menyusup seperti racun. "Lis, kenapa kamu menunggu Albi?" Suara itu memaksa. Tubuh Lilis terhenti, jantungnya berdebar. Albi, mantan kekasihnya, orang yang seharusnya membantu menyelesaikan masalah, kini jadi memori yang menghantui. Lilis menunduk, bibir bergetar. Ia tahu suara itu bukan sekedar hantu. Dodik menuntut jawaban. Firdaus menatap Lilis lama. "Lis, kita perlu tahu kebenaran. Apapun yang terjadi, ceritakan semua dengan detail." Lilis menarik nafas panjang. Aku sedang menunggu Albi malam itu. Aku di kamar main ponsel. Dodik, dia sering menghina aku, perendahkan. Aku tidak tahan lagi." Firdaus tetap diam, mencatat setiap kata. Ia menatap kabel di bawah ranjang. Potongan isolasi kabel, bekas luka listrik yang tidak cocok dengan sambaran petir. Semua petunjuk mengarah pada satu kemungkinan. Dodik tidak mati karena petir. Ia mati akibat sengatan listrik yang diarahkan melalui ranjang. Lilis menangis pelan, tubuhnya gemetar. Aku tidak bermaksud membunuh, tapi aku membiarkan dia mati." Firdaus menatapnya dengan tenang. "Lis, kamu bukan hanya membiarkan. Kabel itu semua sudah disiapkan. Ini bukan kebetulan." Di luar rumah, warga mulai berdesak-desakan melihat dari pagar. Beberapa melihat bayangan Dodik di halaman. Tubuhnya gosong, mata merah membakar kesadaran. Sosoknya berdiri diam, menatap ke rumah Lilis. Warga yang mencoba mendekat tidak menemukan siapapun. Ketika menapaki halaman, bayangan hilang.
Di dalam rumah, Lilis menunduk, tangisnya keras. Tubuhnya terguncang. Suara langkah di atap terasa semakin dekat, membentuk ritme tersendiri. Seakan Dodi bisa merasakan ketakutannya. "Albi bantu kamu kan?" Suara itu terdengar jelas, menembus ruang dan dinding. Lilis menelan ludah. Ia memejamkan mata. Nafas tersengal. Suara Dodi begitu nyata. Sosoknya muncul di ujung ranjang. Tubuh hangus sebagian. Mata merah menyala. Pandangan tajam. Lilis menjerit. Jeritanya pecah ke pekarangan. Sampai warga mendengar. Firdaus menatap sekeliling. "Lis, jangan lihat ke arahnya. Fokus padaku." Tetapi sosok itu tidak menghilang. Duduk atau berdiri, Dodi tetap di ujung ranjang. Seakan hidup dari kematian. Wajah Lilis pucat. Tubuhnya tak mampu bergerak. Tangannya menutup wajah, menahan jeritan berikutnya. Aparat desa mengamankan halaman, menenangkan warga. Mereka melihat bayangan bergerak, tetapi saat dicari, tidak ada apapun. Dodi seakan menghilang saat orang-orang mencoba menatap langsung. Firdaus mendekati Lilis perlahan, menaruh tangan di bahunya. "Lis, sekarang aku butuh kejujuran penuh. Semua yang terjadi, katakan. Apapun yang kamu lakukan, tolong jangan sembunyikan." Lilis menunduk, air mata menetes. "Aku tidak membunuh, tapi aku membiarkan dia mati. Malam itu aku menunggu Albi. Aku takut menghadapi Dodi. Kami ingin dia celaka. Aku tidak tahan lagi dengan hinaannya." Firdaus menatap lama. Suara Lilis parau, gemetar, tetapi penuh kejujuran. "Lis, kamu bukan hanya membiarkan. Kabel itu semua sudah dipersiapkan. Itu disengaja. Kamu menyusun semuanya." Lilis menunduk lebih dalam. Tangisnya pecah. Tubuhnya lemas. Ia menatap lantai, seolah menunduk dari rasa bersalah yang mengikat dada. Suara langkah terdengar di belakang. Perlahan, tubuh hangus Dodi muncul, menatap panjang ke arah Lilis. Tidak ada kata, hanya tatapan marah yang menusuk. Tubuhnya bergerak pelan ke arah pintu, seakan menunggu satu jawaban yang belum terdengar. Lilis menangis keras, nafasnya tersengal. Warga yang mendengar jeritnya kembali menatap dengan panik. Sosok itu tetap diam, menembus kesunyian rumah, sebelum perlahan lenyap ke kegelapan. Hujan berhenti, angin mereda, tetapi teror belum hilang. Semua orang di dusun satu tahu satu hal, Dodi tidak akan tenang sampai kebenaran benar-benar terungkap. Lilis duduk terkulai, tubuh gemetar, menatap ke lantai. Firdaus tetap berdiri di sampingnya, menunggu, memastikan Lilis tidak bergerak tanpa memaksanya. Tatapan Firdaus tajam, menunggu jawaban yang lebih dalam, sekaligus menahan gelombang horor yang baru saja mereka saksikan. Di luar, bayangan hitam melintas cepat, menatap rumah, lalu lenyap tanpa suara. Arwah Dodi sudah berbicara. Dusun tahu bahwa teror baru dimulai. Lilis menunduk dalam tangis, menyesali setiap langkah yang diambil. Firdaus menatapnya lagi, menegaskan dengan suara pelan, "Kamu menyiapkan semuanya, Lis. Tidak ada yang kebetulan." Dan di belakang mereka, sosok Dodi muncul perlahan, menatap tanpa kata. Tubuh hangus, mata merah membara, menghadirkan ancaman yang lebih nyata dari sebelumnya. "Kalau kamu ingin aku tenang, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Suara itu terdengar dari mulut hangus itu, berat, menggetarkan lantai kayu. Lilis menunduk, air mata menetes, tangannya gemetar. Nafasnya tidak beraturan. Ia berlutut, memohon, Maafkan aku. Aku tidak bermaksud, aku menyesal." Langkah Dodi mendekat. Suara gesekan kakinya terdengar seret, seperti menapaki lantai yang tidak sama dengan manusia hidup. Setiap langkah menekan udara di sekitarnya, mengubah gudang menjadi ruang yang tak ramah. Warga dari luar mendengar jeritan, tapi tidak berani masuk. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Lilis menatap ke balok kayu di atas kepala. Ia tahu tidak ada jalan lain. Sosok Dodi tetap menatap, menunggu, seperti raja gelap yang tidak akan puas
tanpa hukuman terakhir. Dengan nafas tersengal dan tubuh gemetar, Lilis menaiki balok. Tangannya menggenggam kayu, tubuhnya goyah. Suara Dodi semakin dekat. Lilis menangis, memohon, "Maafkan aku. Aku tidak ingin ini. Aku tidak bermaksud." Akan tetapi tatapan itu tidak berubah. Mata merah itu tetap menusuk. Sosok Dodi bergerak pelan, langkahnya seret, mendekat. Lilis menutup mata. Nafas terakhirnya keluar ketika tubuhnya tergantung di balok kayu. Ceritanya terhenti, digantikan hening berat. Pagi berikutnya, warga menemukan tubuh Lilis. Wajahnya pucat, mata terbuka seperti menatap sosok yang tidak terlihat. Lantai gudang basah, jejak kaki basah terlihat di sekeliling, tidak cocok dengan kaki manusia normal. Jejak itu berhenti tepat di depan tubuh Lilis. Tidak ada jejak keluar dari gudang. Semua orang terdiam, merasakan kengerian yang sulit diungkapkan. Firdos datang, menunduk menatap jejak kaki itu lama. Bulu kuduknya berdiri. Sosok Dodi akhirnya membawa seseorang yang membuat kematiannya tidak adil. Hujan reda, angin berhenti. Dusun satu hening, teror berakhir. Tidak ada suara langkah, tidak ada panggilan, tidak ada tatapan merah yang mengintimidasi. Dodi menampakkan sekali lagi kepada warga. Dia muncul sekejap, melintas, menghilang di udara. Semua orang tahu Dodi telah tenang, tetapi ketenangan itu menelan satu nyawa lagi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Wayne Anthony pamit undur diri. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.